Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina dengan NPM 2042408083 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar Pertimbangan dan Rasionalitas Perkembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Ini saya akan menjelaskan yang pertama dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 yang pertama menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga menyempurnakan kurikulum sebelumnya (KTSP). Yang keempat menguatkan pendidikan karakter serta keseimbangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Yang pertama, mengatasi ketertinggalan belajar setelah pandemi. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyederhanakan materi agar pembelajaran lebih mendalam. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 merupakan dasar pemikiran atau alasan yang melatar belakangi perubahan dan pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dengan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor penting agar pendidikan di Indonesia lebih efektif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kurikulum ini tidak dibuat secara sembarangan, tetapi melalui pertimbangan yang matang terkait kondisi pendidikan nasional, pengembangan global, dan kebutuhan peserta didik. Adapun pertimbangan utama dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tantangan internal. Tantangan internal berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia itu sendiri. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain: A. Meningkatkan jumlah penduduk usia sekolah yang menuntut pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh jenjang pendidikan. B. Kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kompetensi peserta didik, penguasaan materi, keterampilan abad 21. C. Kelemahan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang cenderung menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik saja dan kurang menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal berkaitan dengan pengembangan dunia yang sangat cepat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa tantangan tersebut antara lain: A. Globalisasi yang menyebabkan persaingan antar negara semakin ketat. B. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. C. Perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut keterampilan baru. 3. Penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 juga dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Beberapa hal yang disempurnakan antara lain: A. Menekankan pada pengembangan kompetensi secara menyeluruh. B. Penguatan pendidikan karakter. C. Perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa. Selanjutnya, 4. Penguatan pendidikan karakter. Salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah pentingnya pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian sosial, toleransi. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Menurut adanya perubahan dalam sistem pendidikan, kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut agar peserta didik tidak tertinggal. Oleh karena itu, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Secara umum, tujuan pengembangan kurikulum 2013 adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 2. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 3. Membentuk karakter dan kepribadian yang baik. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. 5. Mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan global. Rasionalitas kurikulum merdeka adalah alasan dan dasar pemikiran mengapa kurikulum ini dikembangkan. Kurikulum ini lahir karena kebutuhan pendidikan di Indonesia untuk lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Beberapa alasan utama pengembangan kurikulum merdeka. 1. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi yang sangat cepat menuntut pendidikan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. 2. Menyediakan pendidikan yang personal dan relevan. Setiap peserta didik memiliki minat, potensi, dan kebutuhan berbeda. Kurikulum ini memungkinkan pembelajaran yang dapat disesuaikan agar siswa lebih aktif dan termotivasi. 3. Memperkuat kompetensi abad ke-21. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi selain penguasaan pengetahuan akademik. 4. Penyempurnaan pengalaman kurikulum 2013. Kurikulum merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran materi dan metode penilaian sehingga lebih kontekstual dan menarik bagi siswa. Pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum merdeka juga mempertimbangkan berbagai faktor penting agar kurikulum ini efektif dan sesuai kebutuhan. Pertimbangan tersebut meliputi: yang pertama, kebutuhan individual peserta didik. Pembelajaran dirancang untuk menyesuaikan kemampuan, minat, dan potensi setiap siswa sehingga proses belajar lebih bermakna. 2. Fleksibilitas bagi guru. Guru diberi kebebasan untuk memilih materi, metode, dan bentuk penilaian yang paling sesuai dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, 3. Konteks lokal dan nasional. Kurikulum tetap memuat nilai nasional, budaya, dan literasi, tetapi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal sekolah. 4. Penguatan pendidikan karakter. Fokus pada pembentukan karakter seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan peduli terhadap sesama. 5. Meningkatkan aktivitas pembelajaran. Kurikulum mendorong metode pembelajaran aktif berbasis proyek, eksplorasi, atau masalah problem based learning agar siswa lebih mandiri dan kreatif. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.